Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Nurmaulidiana Abdullah, tapi teman-teman bisa panggil saya Ninis. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi kelompok. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah teman-teman diharapkan dapat memahami definisi dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas dari kelompok, serta mampu menjelaskan bagaimana cara berpartisipasi di dalam sebuah kelompok. Kelompok sendiri terdiri dari 3 orang atau lebih yang berinteraksi dengan waktu yang cukup lama, bergantung satu sama lain, dan memiliki aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti yang sudah disebutkan, sebuah kelompok itu harus memiliki interaksi, ketergantungan, tujuan, dan aturan bersama. Menurut Dedi Mulyana, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil, jadi bersifat tatap muka. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, proses tatap muka ini tidak perlu dilakukan secara langsung, tetapi bisa juga dilakukan melalui wadah-wadah virtual yang ada. Komunikasi kelompok yang berlangsung dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota-anggotanya, yaitu dapat menjadi tempat untuk saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, dan memperteguh atau mengubah sikap juga perilaku anggota kelompok. Selain itu, dapat mengembangkan kesehatan mental dan meningkatkan kesadaran kelompok akan sebuah kebersamaan. Terdapat 2 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas di dalam komunikasi kelompok. Yang pertama, faktor situasional yang terdiri dari ukuran dan jenis kepemimpinan kelompok. Lalu yang kedua ada faktor personal yang terdiri dari kebutuhan personal anggota kelompok dan peran anggota kelompok. Selanjutnya, dalam berkelompok, kita harus mengetahui juga bagaimana cara berpartisipasinya, karena seperti yang kita tahu bahwa setiap kelompok itu memiliki aturan-aturannya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah berorientasi pada kelompok. Kita memprioritaskan kebutuhan kelompok di atas kebutuhan pribadi. Jadi tidak semaunya saja ya. Kemudian, pusatkan pada konflik. Kita sebisa mungkin memisahkan permasalahan personal dengan profesional, sehingga kita bisa fokus dalam mencari solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Lalu, bersikaplah tanpa prasangka secara kritis, di mana kita harus melihat segala sesuatu itu dari banyak sudut pandang, sehingga kita tidak membuat dugaan-dugaan terlebih dahulu sebelum ada informasi yang lengkap. Yang terakhir, pastikan pemahaman kita dengan anggota yang lain itu sama, karena ketika kita sudah ada yang berbeda, pasti komunikasi yang terjadi selanjutnya tidak akan berhasil atau berjalan dengan baik. Jadi itulah beberapa poin penting di dalam komunikasi kelompok. Teman-teman dapat membaca buku atau sumber lain ya, sebagai referensi untuk menambah kedalaman materi. Selain itu, teman-teman juga dapat bertanya pada saat kelas berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.